Bapak Ibu, selamat jumpa kembali setelah sekian lama tidak ketemu. Tema hari ini adalah tentang ya Tuhan, kasihanlah kami orang berdosa. Ya, kita sadar bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berdosa ya, kita semua adalah orang berdosa. Maka kita menyadari sebagaimana tadi dalam doa rosario kepada Malaikat Agung Santo Mikael, kita mohon supaya kita dijauhkan dari segala, khususnya godaan yang jahat, serangan setan ya. Karena Santo Mikael memang betul yang menjaga kita semua dari segala hal, khususnya dari kuasa jahatnya. Dengan menyadari kita adalah orang berdosa, berarti kita juga tahu ya bahwa dengan dosa-dosa itu kita membuat jarak ya, dengan Tuhan sendiri. Manusia sadar sebenarnya hidupnya bersandar kepada kerahiman Tuhan. Tetapi dengan dosa itu manusia semakin membuat jarak. Dan ketika manusia tidak menyadari dosa-dosanya itu jauh lebih parah lagi. Karena kita saja sudah, yang menyadari saja sudah merasakan bagaimana jauh dari Allah itu sesuatu yang buat kita sungguh tidak dapat kita biarkan. Tapi ada banyak manusia-manusia yang sungguh-sungguh tidak hanya tidak merasa berdosa, bahkan melawan Allah. Dengan apa? Dengan segala tindakannya yang merusak ciptaan Tuhan. Tadi Bu Astina bertanya ya, apakah doa rosario ini adalah doa khusus tentang situasi hari-hari ini ya. Dan memang betul bahwa kita berdoa rosario itu setiap hari. Karena doa bumi kita itu, dunia kita itu selalu tidak baik-baik. Dan inilah konteksnya kenapa kita selalu berdoa rosario. Dan Love Praying Family mempunyai suatu doa kepada Ibu Maria secara khusus ya. Karena di sini juga dengan dukungan para malaikat dan khususnya Malaikat Agung Santo Mikael ya. Lucifer itu paling takut loh Bapak Ibu sama Malaikat Agung. Dan itulah yang kita tahu bahwa kita dijaga oleh Malaikat Agung. Dan Lucifer tidak akan pernah berani melawan kita, mengganggu kita kalau kita selalu dengan kesadaran sebagai orang berdosa didukung dan didampingi selalu oleh Malaikat Agung. Sebelum saya masuk lebih dalam, Bapak Ibu, saya mau bicara soal, kebetulan tadi Bu Asina tanya, kenapa Santo Malaikat Agung kita gunakan dalam doa ini? Dari pengalaman dan dari apa yang saya alami bersama anak-anak mahasiswa yang juga kerap diganggu ya, saya selalu mendoakan Malaikat Agung. Karena doa ini luar biasa. Dan saya percaya bahwa Malaikat Agunglah yang menjaga bumi ini. Dengan malaikat-malaikat lainnya tentunya. Tapi satu hal yang selalu kita mohon kepada Malaikat Agung yang melindungi kita, musuh kita adalah bukan manusia. Musuh kita adalah kuasa jahat yang menggunakan manusia. Nah, pada malam ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat lebih jauh lagi ya, apa dosa-dosa kita ya, yang kerap terjadi, yang kita, ya Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ya. Tapi kerap yang terjadi kita itu, banyak dari kita itu manusia mengaku berdosa tapi tidak sadar tentang dosanya apa. Dan salah satu yang saya temukan dan sangat penting juga kita renungkan dan ingin saya tawarkan di sini adalah melalui perantaraan Bapak Suci ya, Paus Fransiskus yang sudah tidak ada, tetapi dia meninggalkan suatu dokumen yang luar biasa. Dokumen yang mengajak kita menyadari bahwa dosa-dosa kita itu sungguh sangat berdampak pada bumi di mana kita tinggal. Maka pada malam ini saya ingin mengajak merenungkan
Ya Tuhan, kasihanilah aku berdosa, dengan renungan dan tulisan dari Bapak Suci Paulus Fransiskus Laudato Si ya. Kita sudah mendengar banyak tentang Laudato Si. Mungkin di LPF ini saya baru pertama kali membawanya itu sebagai konteks renungan malam ini. Saya sudah menyiapkan sedikit renungan itu, maka silahkan nanti kalau ada waktu membacanya. Jadi ini yang ingin saya share kepada Bapak Ibu ya. Bagaimana konteks dari Laudato Si ya, Bapak Fransisco tentang dokumen puji Tuhan ya. Pujilah Tuhan. Dan pujilah Tuhan ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi keberadaan kita. Dengan kita menyadari dengan dosa-dosa kita, maka kita juga menyadari hidup kita itu sesungguhnya selalu setiap hari memuji Tuhan. Dengan demikian kita sadar bahwa menyadari kelemahan sekaligus juga menyadari dalam kelemahan kita, Tuhan pun juga selalu dipuji dan dimuliakan. Mengapa kita perlu memuji Tuhan? Karena dengan memuji Tuhan, kita semakin menemukan bahwa hidup kita tujuannya adalah memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan. Dan dengan memuji Tuhan itulah kita semakin juga menyadari panggilan kita. Panggilan kita itu sudah dari awal, dari kitab Kejadian. Kita tuh dipanggil ya Bapak Ibu untuk memelihara ciptaan-ciptaan. Tentunya kalau kita dipanggil untuk memelihara ciptaan-ciptaan, kita juga menghormati ciptaan-ciptaan termasuk manusia. Di sini Tuhan memberkati kita dengan beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas segala binatang yang merayap di bumi. Tetapi di sini kita lupa pada satu hal, yaitu kita itu diutus ya untuk menjaga bumi ini. Kalau kita bicara soal bumi, berarti ya menjaga semuanya. Maka kitab Kejadian ini saya teruskan dengan dari yang Lukas 18:13 ini ya. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Dengan membaca panggilan kita sebagai ciptaan untuk memelihara semuanya, sekaligus juga kita membaca Lukas ini, sesungguhnya kita juga dipanggil untuk menyadari bahwa dosa-dosa kita itu yang paling nyata adalah bahwa kita kerap jatuh untuk menggunakan bumi, menggunakan semua ciptaan hanya untuk kita taklukkan, kita kuasai, tapi tidak kita pelihara. Bapak Paus Fransiskus sangat jelas sekali mengajak kita untuk melihat secara lebih luas ya, bagaimana dosa-dosa kita yang entah itu yang disadari atau tidak disadari, banyak melukai bumi. Salah satunya adalah bagaimana kita menggunakan bumi dan segala isinya itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang terjadi adalah kita menggunakannya untuk kemuliaan diri kita sendiri. Tentu Bapak Ibu, 5 hari ini sangat sedih ya, kita semua sangat sedih dengan kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia. Khususnya di seluruh kota-kota besar yang sungguh-sungguh terjadi suatu yang namanya kekerasan. Kita lihat Bapak Ibu dampaknya kekerasan terhadap bumi. Sampai kepada manusia pun ya. Manusia-manusia, banyak manusia-manusia yang tidak menghormati. Ini kan berarti ada eskalasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita eskalasi kemarahan-kemarahan itu, kalau kita amati secara sungguh-sungguh dalam kacamata bacaan hari ini, sampai manusia pun tidak dilihat sebagai kemuliaan Tuhan. Dan ini dari mana awalnya? Dari tidak menghormati dan menjaga ciptaan-ciptaan yang Tuhan berikan. Ketika manusia tidak memohon kepada Tuhan dan memohon ampun kepada Tuhan,
maka yang terjadi dia akan semakin eskalasi kepada tingkat yang lebih tinggi. Dari mulai rumput yang dihancurkan, hutan yang dipotong, binatang yang semena-mena ya tidak dirawat atau bahkan dibunuh ya. Sampai akhirnya kita lihat apa yang terjadi hari-hari ini, penghancuran dan perusakan ya. Jadi di balik itu dosa-dosa yang sangat jelas adalah manusia tidak lagi matilah dalam akibat penggunaan dan penyalahgunaan yang sembrono terhadap karunia yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Kita telah menganggap diri kita sebagai Tuhan dan penguasa atasnya, berhak untuk menjarahnya sesuka hati. Ini kan terjadi hari-hari ini ya Bapak Ibu ya. Yang namanya penjarahan di mana-mana. Orang sesuka hatinya menjarah. Orang tidak peduli lagi tentang apa yang menjadi dampak dari semua itu. Tentu ada kemarahan-kemarahan di sana. Tetapi pertanyaannya, apakah kemarahan harus diatasi atau diolah dengan yang namanya penjarahan? Inilah yang terjadi ketika manusia marah, tetapi marahnya tidak jelas ya Bapak Ibu ya. Itulah dosa. Dosa membuat kita menjadi istilahnya apapun ya, membuat kita marah sampai menjadi amuk ya. Dan ketika kita mengamuk, lalu kita merusak semuanya, sampai pada akhirnya kita melakukannya dengan sesuka hati kita. Dan sudah jelas sekali, amukan-amukan itu dengan segala macam bentuknya merusak bumi kita dan merusak segala hal yang ada di hadapan kita. Dan ini Bapak Paus Fransiskus telah menunjukkan kepada kita bahwa bumi ini berseru kepada kita. Dunia berseru kepada kita. Janganlah sakiti aku lagi. Tapi manusia tidak mendengarkan karena suara hati manusia tertutup oleh yang namanya kebebasan yang semena-mena. Kalau kita lihat di sini, ada begitu banyak masalah-masalah bumi ya. Mulai dari air, mulai dari kekacauan, mulai dari kontaminasi ya dengan apa namanya segala polusi ya, dengan segala macam cuaca yang ekstrim. Hari-hari ini kita merasakan ya, yang seharusnya tidak ada hujan menjadi banyak hujannya. Kami di Depok itu juga sering bingung sekarang ya. Juli masih hujan deras, Agustus masih hujan deras, tapi tiba-tiba panas. Tapi besoknya hujan deras lagi. Jadi kita tidak tahu ini kapan akan kemarau atau kapan akan musim hujan karena tatanan dunia, tatanan bumi sudah berubah dengan segala macam kerusakannya. Tingkat laut, permukaan air naik, ya, suhu panas di mana-mana. Nah, inilah kalau kita lihat ya, bumi yang terluka karena perusakan-perusakan itu sesungguhnya menunjukkan bagaimana bumi kita itu semakin terluka. Dengan konteks manusia yang begitu padat ya, banyak dengan segala macam konteks apa namanya merebut segala macam kesempatan untuk hidup ya. Ini adalah konteks dunia yang penuh dengan segala macam ceritanya yang pada akhirnya kita tahu karena banyaknya manusia, manusia mengeksploitasi tempat-tempat lain untuk mencari sumber-sumber kehidupan, tetapi justru sumber-sumber kehidupan lain dirusak. Sehingga dengan adanya perusakan hutan seperti ini, kita tahu ya, ada kebakaran-kebakaran ya, yang untuk digunakan hanya untuk satu dua kepentingan. Inilah cara manusia yang semakin melukai bumi dan melukai hidup manusia, karena manusia-manusia tertentu tidak lagi melihat secara keseluruhan keseimbangan hidup di antara kita semua. Dan kalau kita bicara dosa, tidak lagi soal personal dari sini,
Ini adalah dosa sosial yang berdampak kepada banyak hal. Maka di sini Paus Fransiskus mengajak lagi untuk merenungkan. Nasib akhir alam semesta terdapat dalam kepenuhan Allah. Tujuan akhir makhluk-makhluk lain tidak terletak pada kita. Inilah yang paling saya garis bawahi. Tujuan akhir makhluk-makhluk lain tidak terletak pada kita. Sebaliknya, semua makhluk bergerak maju bersama kita dan melalui manusia menuju titik kedatangan bersama yang adalah Allah. Manusia mempunyai tugas yang sangat besar, yaitu membawa semua ciptaan-ciptaan untuk menuju kepada Allah. Dan kita sebagai umat Kristiani, kita tahu bahwa kepenuhan yang transenden, kepenuhan yang ilahi itu adalah ketika kita mengamini Kristus yang bangkit, yang memeluk semua orang. Salah satu yang sungguh selalu saya syukuri ya, sebagai umat Kristiani, kita mengimani Tuhan Yesus Kristus yang bangkit untuk semua. Ini adalah kebenaran iman yang selalu kita renungkan di dalam Ekaristi, di dalam segala macam ajaran-ajaran gereja, dan termasuk di sini, di Laudato Si ini. Paus mengatakan bahwa Kristus adalah untuk semua. Dengan mengikuti Kristus, kita menjadi manusia yang dianugerahi kecerdasan dan kasih, dan selalu ditarik kepenuhannya kepada Kristus. Sehingga setiap umat Kristiani diundang untuk memimpin semua makhluk kembali kepada penciptanya. Dokumen yang mendukung Laudato Si salah satunya adalah dokumen Gaudium et Spes ya Bapak Ibu ya. Dan juga dokumen Evangelium Nuntiandi itu tentang pewartaan kabar gembira di zaman modern. Salah satu hal yang ditunjuk di sana adalah tentang kita semua dipanggil untuk menyadari identitas kita sebagai anak-anak Allah, dan lewat Kristus kita menemukan bahwa kekerasan bukanlah Injili. Jadi jelas sekali, segala macam bentuk kekerasan itu tidak Injili. Dengan kata lain, segala macam kekerasan itu tidak mewartakan Kristus atau kabar gembira di mana Allah yang hadir bersama kita, dan sungguh-sungguh kita alami kehadirannya dalam Kristus, membawa kita kepada kepenuhan kehidupan. Maka jelas sekali, kalau kita bicara soal dosa, kita semakin menyadari bahwa dosa bukanlah lagi sifatnya personal ya. Bagaimana saya berbuat salah kepada Tuhan, lalu saya mengaku dosa, lalu saya merasa selesai. Dosa adalah suatu tanggung jawab sosial yang besar sekali, di mana kita tidak berhenti kepada suatu praktek-praktek kesalehan yang membuat kita merasa sudah benar, seperti dalam konteks yang orang-orang Farisi semua itu ya. Tetapi kita sungguh-sungguh sampai kepada suatu panggilan membawa semua makhluk kembali kepada penciptanya. Maka di sini jelas sekali segala macam bentuk kehidupan yang sungguh kita bawa di dalam relasi kita dengan Kristus menjadi sarana bagi kita untuk membawa semua makhluk-makhluk kembali kepada penciptanya. Maka kata Tuhan kasihanilah kami, aku orang berdosa ini bukan lagi sifatnya personal, tetapi saya menyadari bahwa keberadaan saya dan seluruh manusia masih lebih jauh dari sungguh-sungguh jalan yang membawa kepada Kristus. Tapi kita tahu Tuhan tetap memanggil kita. Kita dipanggil sebagai sahabatnya karena Tuhan tahu bahwa Tuhan juga sungguh-sungguh melihat hati kita, sekalipun kita berdosa, tetap hati kita padanya. Maka kalau saya mau mencoba menggambarkan identitas kita dalam konteks serikat Yesus ya Bapak Ibu ya, serikat Yesus pernah menyatakan dalam suatu pemenungannya ya, siapakah Yesuit? Yesuit adalah orang-orang berdosa yang dipanggil menjadi sahabat Yesus untuk terlibat dalam karya perutusannya, membawa semua makhluk ciptaan kepada Allah. Maka kalau kita melihat di sini,
Tuhan kasihanlah kami orang berdosa, itu kembali kepada suatu kesadaran bahwa yang kita hadapi sekarang adalah dunia yang semakin didekati secara teknokratik ya. Manusia lebih lebih menggunakan daripada mengelola. Manusia itu dianggap teknokrat seolah-olah bisa menghasilkan, tapi sesungguhnya dia lebih menguasai dunia. Bukan mengcreate segala ciptaan supaya memberi ruang kepada semua ciptaan berkembang dan bertumbuh ya, dan menjaga keseimbangan. Kalau kita lihat pola-pola teknokrat adalah menghancurkan. Pola-pola teknokrat adalah menggunakan, tapi tidak merawat, tidak membangun, tidak menjaga, tidak memberikan suatu semacam keseimbangan satu sama lain untuk saling berkembang. Tapi mengambil yang satu, mematikan yang lain. Karena memutus ekosistem dan memutus rantai kehidupan, karena yang diambil hanya satu yang membuat mereka mengatakan mendapatkan keuntungan. Maka technocratic approach ini kepada dunia adalah cara berpikir yang semakin membawa manusia hidup di dalam dosa yang tidak disadarinya. Seolah-olah kita hidup hanya untuk kita, dan sudah kita katakan, yang penting saya hidup, yang lainnya saya tidak tahu. Fenomena ini muncul di dalam konteks hidup kita sehari-hari, dan kalau kita melihat sekarang hari-hari ini, pola pikir bagaimana yang penting saya hidup, saya tidak tahu yang lain adalah suatu sikap yang dikatakan oleh Bapak Paus Fransiskus sebagai dosa kepada bumi. Ya. Ketidakpedulian kepada dunia yang menderita, bumi yang menderita maksud saya, adalah cara bagaimana manusia-manusia yang menjadikan dunia sebagai tujuan, yaitu menggunakannya dengan cara menghancurkannya, mengabuse dengan segala macam cara, sampai pada akhirnya ditinggalkan dalam keadaan rusak. Maka ini yang kita lihat yang terjadi dalam konteks dunia yang saat ini kita hidup. Situasi ini telah menyebabkan ketidakstabilan yang terus-menerus, di mana sebuah teknokrasi tidak melihat nilai intrinsik pada makhluk yang lebih rendah, berdampingan dengan ekstrem lain yang tidak melihat nilai khusus pada manusia. Kalau kita membaca kutipan dari Laudato Si ini, bahwa sebuah teknokrasi tidak melihat nilai intrinsik pada makhluk yang lebih rendah, bahkan nilai khusus pada manusia. Dalam setiap ciptaan, kita merasakan dan menyadari bagaimana wajah Allah terpancar di sana. Bahkan yang paling tinggi adalah manusia. Dalam dokumen Dei Verbum ya, Sabda Allah dalam dokumen yang salah satunya menjadi tonggak atau fondasi dari Konsili Vatikan kedua, bagaimana Sabda Allah itu sungguh nyata dalam Kristus, dan digambarkan bahwa Kristus yang menjadi manusia mengangkat setiap manusia untuk kembali menjadi gambaran Allah. Karena dosa, manusia-manusia tidak menyadari identitasnya sebagai gambaran Allah. Maka dengan Allah hadir dalam sejarah manusia dan menjadi manusia, mengangkat setiap manusia untuk sampai kepada tujuannya dengan melihat Yesus. Yesus adalah Allah, sungguh Allah, dan sungguh manusia yang membawa setiap manusia kembali kepada hakikinya, identitasnya sebagai gambaran Allah. Dengan demikian, kalau kita bicara soal Tuhan kasihanlah kami, aku orang berdosa, sesungguhnya kita sungguh menyadari bahwa hanya kepada Yesuslah kita tahu bagaimana kita kembali kepada jati diri kita. Tentu dosa-dosa yang telah kita alami dan kita lakukan, khususnya dalam konteks tadi Laudato Si yang menyakiti bumi, karena dengan menyakiti bumi juga menyakiti ciptaan lainnya. Dosa-dosa itu tentunya menjadi bagian yang membuat kita sedih ya. Tetapi tetap dalam arti kita dipanggil untuk membawa makhluk lain kepada Yesus, tidak berarti bahwa kita
harus tidak berdosa lagi, lalu kemudian seolah-olah kita menjadi sesuatu yang lain ya. Kita dipanggil dengan apa adanya sebagai makhluk dan ciptaan yang terbatas, yang sungguh dalam hidup dunia yang berdosa ini tidak dapat lagi bisa hidup tanpa Tuhan. Maka panggilan utama kita adalah tetap datang kepada Yesus, tetap mewartakan Tuhan dengan segala macam konteks kita masing-masing. Maka di sini satu hal yang sungguh dalam Laudato Si ditekankan ya. Kita hanya memiliki satu hati. Dan kesengsaraan yang sama yang membuat kita memperlakukan seekor hewan dengan kejam, tidak akan lama lagi akan terlihat dalam hubungan kita dengan orang lain. Jadi Bapak Ibu, dalam konteks ini, dengan semakin menyadari kita adalah orang berdosa, dosa itu membawa kita semakin mohon kepada Tuhan. Dengan mohon kepada Tuhan, kita membangun hati ini kembali satu kepada yaitu Tuhan sendiri. Semakin kita membangun hati ke sana, maka kita pun menjadi satu melawan atau menghadapi segala macam fenomena kesengsaraan yang tidak mengindahkan satu ciptaan, berarti juga tidak mengindahkan ciptaan yang lain. Sedikit sharing pengalaman ya Bapak Ibu ya. Tahun waktu saya masih di Jepang tahun 97 ya, itu ada kejadian besar. Saya tutup dulu sebentar. Ada kejadian besar di Jepang tahun 97 di mana terjadi pembunuhan ya. So anak TK dibunuh oleh anak SMP ya, kelas 1 itu. Dan itu terjadi di mana tempat saya tinggal di Kobe ya. Dan itu terjadi di Asia, di daerah dekatnya Kobe, di Osaka. Dan itu kejadian besar di Jepang tahun 97 itu. Dan apa yang terjadi di sana, seorang anak itu karena dia biasa membunuh cacing, membunuh binatang kecil, sampai membunuh kucing, sampai anjing, lalu dia ingin merasakan membunuh manusia. Dan apa yang terjadi? Sungguh-sungguh dia membunuh manusia. Seorang anak TK, dan itu ditaruh di gerbang ya, gerbang sekolah. Ini geger ya. Seluruh Jepang geger, dan itu mempengaruhi ya, segala macam perilaku anak-anak juga. Dan yang sangat sedih adalah itu juga diikuti oleh yang lainnya. Tapi karena itu masih anak-anak, maka dilindungi oleh hukum. Tapi dalam salah satu setelah 10 tahun kemudian, saya kan masih di sana ya, tahun 2007 itu masih di sana, dan itu setelah 10 tahun kemudian terungkap cerita dia ya, dia sudah dewasa ya, dari segi usia sudah dewasa, dan terungkap bahwa bagi dia tidak mudah merasa menyesal itu. Meskipun sudah ganti nama, sudah ganti identitas, tapi ada cerita tentang dia. Nah, yang saya temukan di sini ya, bagaimana kebiasaan-kebiasaan dosa yang kecil-kecil, yang ketika itu terjadi di dalam masa manusia bertumbuh dan berkembang, ini bisa membuat manusia menjadi tidak mudah ya punya rasa bersalah kepada ciptaan. Kalau tidak bersalah kepada ciptaan, berarti juga tidak punya rasa kepada Sang Pencipta ya. Maka rasa bersalah itu adalah salah satu mekanisme alami yang kita punya karena kita punya suara hati, dan semakin suara hati itu berkembang, maka kita dapat mengatakan, Tuhan kasihanilah kami orang berdosa. Maka Bapak Ibu, dalam setiap misa, dalam setiap ekaristi, dalam setiap doa, kita menyebut itu ya, Kyrie itu kan menjadi suatu langkah awal untuk mengakui Allah. Kita pun juga menyadari kita adalah orang berdosa. Maka saya ingin menutup bagian ini dengan kembali kepada teks tadi ya.
Kalau kita lihat Bapak Ibu ya di sini, uh, ya, setiap tindakan kejam terhadap makhluk hidup apapun bertentangan dengan martabat manusia. Apa yang membuat kita selalu menyadari bahwa semua peristiwa dalam hidup ini adalah membuat kita datang kepada Tuhan? Karena kita sungguh menghormati setiap ciptaan adalah kehadiran Tuhan. Semakin kita datang pada Tuhan, maka kita pun semakin dijauhkan dan bahkan semakin punya suara hati yang mengatakan tidak untuk hal-hal yang namanya kekerasan. Kekerasan itu awal dari kekejaman ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita sungguh-sungguh kekerasan bukanlah injili, berarti kita juga menghidupi suatu sikap atau nilai hidup yang sungguh-sungguh membuat kita melawan kekerasan atau menolak kekerasan. Atau bahkan sebaliknya tidak hanya menolak, tapi kita membangun cara hidup yang selalu membawa setiap makhluk untuk menghormati setiap ciptaan bahkan martabat manusia dengan yang namanya peduli. Ya Tuhan, kasihanlah aku orang berdosa. Dengan menyadari dosa-dosa itu, kita datang pada Tuhan. Tapi yang terjadi, banyak manusia yang merasa tidak berdosa atau bahkan melakukan dosa yang paling kejam pun tidak tahu bahwa itu adalah melawan Tuhan. Akhirnya semakin merusak. Dan itu yang terjadi hari-hari ini. Mungkin orang mengatakan beragama, tapi sesungguhnya Tuhan tidak dialami dalam keputusan orang-orang yang kejam, orang-orang yang merusak, karena mereka tidak datang pada Tuhan. Terima kasih, usulnya silahkan.